kemarin saya putuskan untuk berhenti sementara mereview krim abal-abal. Kenapa ya? Karena waktu itu lagi hangat-hangat banget nih. Jadi saya pengen dengar dulu sih pendapat dari semua kalangan, sekaligus saya juga istirahat gitu ya. Ternyata banyak banget pendapat yang mendukung saya, thank you banget, termasuk beberapa instansi pemerintah. Bahkan nggak sedikit nih polisi yang datang dengan saya minta data dari saya ya. Nah, meskipun tetap ada yang ngeyel, bilangin saya itu nggak ada etika, menghakimi ya. Dan saya yakin itu pasti penjual krim abal-abal. Kenapa? Karena kayak gini ya kita logikanya ya. Kalau misalnya yang pakai krim abal-abal atau yang pemerhati skincare atau yang suka pakai skincare nih, kalau saya kasih tahu, jelas kok. Krim itu jelas-jelas kosongan. Krim itu jelas-jelas abal-abal. Krim itu jelas-jelas isinya merkuri, jelas-jelas hidroquinone. Harusnya say thanks dong, terima kasih dong. Harusnya seperti itu ya. Yang marah siapa? Yang marah yang jualan. Saya bisa ngerti kalau yang jualan marah. Orang lapaknya saya ganggu. Lagi laris manis jual yang abal-abal, terus saya bilang itu abal-abal. Ya marah dong. Siapa yang nggak marah ya? Wajar-wajar aja. Dan saya ikhlas sih dia marah. Tapi paling nggak saya yakin dia tahu. Dalam hatinya dia tahu bahwa yang dijualnya itu abal-abal. Dan juga dia nggak pakai. Ya namanya bisnis saya susah ngomong ya. Makanya saya bilang nggak bisa nyalain yang penjual krim abal-abal sih. Selagi yang minatnya banyak, demand-nya ini besar, susah juga. Makanya YouTube channel ini penting banget untuk mengedukasi kalian semua. Dan kalian semua itu penting banget untuk share ini semuanya. Supaya apa? Supaya demand-nya itu nggak ada lagi. Supaya nggak ada lagi yang pengen kulitnya kinclong karena abal-abal. Semuanya pengennya kulitnya sehat-sehat aja. Dan akhirnya setelah sebulan lamanya, kesel nggak sih? Kayak saya 1 bulan tuh kesel banget. Kenapa ya? Saya tuh pengen berhenti, sumpah. Saya tuh pengen banyak masukan dari keluarga saya, terutama yang ketakutan kayak gitu, punya minta saya itu berhenti total ngecekin krim abal-abal. Tapi kayak gimana ya, kayak panggilan hidup saya untuk ngecekin krim abal-abal nih. Jadi kayak greget banget saya tuh. Kesel banget, pengen cepet-cepet nge-review lagi kayak gitu. Nahan diri. Akhirnya saya putuskan, I'm back! Saya kembali mereview krim abal-abal dan kali ini tanpa sensor seperti biasa, saya akan balik review seperti biasa. Backstreet back, alright. Nah, ngomong-ngomong nih, dapat apa sih saya dari ngecekin krim abal-abal nih? Nggak dapat apa-apa. Bukan cuma krim abal-abal sih, banyak banget krim yang di luar abal-abal pun. Krim yang memang ada hidroquinone-nya, tapi saya nggak ngomongin abal-abal, karena ini secara legalitas sih sudah bagus, tapi paling nggak kita harus hati-hati nih, karena di dalamnya ada hidroquinone. Jadi saya tuh nggak dapat apa-apa sebenarnya. Kenapa? Karena saya tuh ngabisin duit banyak banget loh. Satu produk itu saya bisa ngabisin 5 juta. Kenapa? Kalau untuk masukin ke lab itu nggak bisa satu belinya. Jadi belinya itu harus 15 paket ini. 10-nya masuk ke lab, 5-nya untuk dummy saya, belum lagi biaya labnya. Jadi kalau satu item saya masukin tuh bisa 5 juta, kalau 2 item 10 juta, kalau 4 item hitung aja sendiri. Saya dapat sesuatu nggak dari YouTube? Dapat dari YouTube, tapi nggak ada apa-apa ya dibanding itu. Terus kalau dibilang saya kaya gara-gara, saya sukses gara-gara itu, sebelum saya ngecekin ini pun saya sudah sukses. Justru karena saya banyak duit lah, makanya saya ngecek ini. Nggak ada kan orang lain yang ngecek ini kan? Ya karena nanti katanya sombong kan. Karena saya merasa saya berkecukupan dan saya pengen bermanfaat bagi orang lain, saya pengen menginspirasi orang lain, saya pengen mengedukasi orang lain. Jadi saya manfaatkan uang saya untuk mengedukasi orang lain. Jadi sebenarnya saya banyak ngabisin duit di sini sebenarnya ya. Dan juga ya sebelum saya bongkarin krim abal-abal, klinik saya sudah rame, cabangnya sudah di mana-mana, produk saya laku. Dan kalau pengen lebih laku lagi, nggak saya review tuh krim abal-abal. Soalnya kenapa? Makin banyak korban lebih bagus dong, kata Denny Sumargo. Cuan gitu ya kan. Datang ke sini semua berobat semuanya. Makin abal-abal makin bagus deh kalian semua di sana. Pokoknya kalau pengen sembuh, berobat dengan gue. Tapi saya bongkar ini supaya, karena saya tuh kesian. Banyak banget korbannya. Nah, jadi saya putuskan saya akan kembali review untuk menyelamatkan. Saya yakin sih apa yang saya lakukan ini pasti banyak nyelamatin orang lain. Karena menurut saya itu edukasinya itu belum nyampe. Edukasi apa itu? Edukasi tentang kosmetik yang aman itu belum nyampe ke masyarakat. Jadi BPOM ini sudah ada. Ya, sudah membepomkan, tapi edukasinya itu belum nyampe ke semua kalangan masyarakat. Jadi masyarakat itu masih belum tahu yang mana yang BPOM,
Yang mana yang katanya Bepom, yang mana yang nebeng Bepom, yang mana yang nipu Bepom. Nah, makanya itu kalian harus ngikutin YouTube channel ini supaya kalian tahu dan gak ketipu. Oke? So guys, saya nggak bisa menahan kangen saya mereview produk, so I'm back! Woo! Kok masih disensor? Hari ini kita akan mulai dari review Ardell Babyface. Jadi ini Ardell nih produk yang laris manis banget ya. Ada di e-commerce juga, mudah banget dicari, dan ini saya lihat semuanya lengkap. Jadi ada 6 ciri-ciri krem yang aman, 5 diantaranya dia ada loh. Contohnya apa? Merek dia ada, Ardell ya. Terus ingredient, ada nih dia ingredient ini, hydroquinone plus tretinoin. Nah, jadi kalau kalian tanya dengan saya, dok aman nggak? Kira-kira aja sendiri ya. Karena jawabannya isinya itu sudah ada hydroquinone plus tretinoin. Ada nggak cara pakainya? Ada nih cara pakainya. Ada nggak pabrik yang produksinya? Ada nih. Dan setelah saya baca, pabrik yang produksinya adalah di Filipina. Ini adalah import dari Filipina di Indonesia. Ada nggak nomor BPOM-nya? Tidak ada. Jadi nggak ada nomor BPOM-nya. Kemungkinan ini adalah selundupan import dari Filipina dan tidak ada legalitas hukumnya di Indonesia. Koreksi saya kalau saya salah ya. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah batch number sama expired date semuanya lengkap. Jadi bayangin, dari 6 ciri-ciri krem yang aman BPOM, 5 diantaranya dia memenuhi, cuma 1 dia nggak ada. Apa? Nomor BPOM. Nah, ini sekaligus saya menjawab nih, apakah krim luar negeri itu aman atau enggak? Jawabannya adalah belum tentu. Meskipun itu kosmetik di Amerika, Korea, Thailand, Filipina, karena setiap aturan di setiap negara itu beda. Dan aturan yang dipercaya ada di Indonesia adalah BPOM. Sekali lagi ya, BPOM, bukan aturan Dr. Richard. Jangan ngarang saya buat aturan. Saya nggak pernah bikin standar. Standar saya adalah BPOM semuanya ya. Jadi saya cuma kayak menjelaskan apa standar BPOM dengan kalian semua. Oke, ini kandungannya adalah hydroquinone 2% plus tretinoin 1,25%. So, ini obat. Ya jelas banget ya, ini bukan kosmetik. Kosmetik itu tidak boleh ada hydroquinone di dalamnya. Jelas banget bahwa ini obat, dan ini adalah obat di Filipina ya, yang diimpor masuk ke sini. Dan di sini ada tulisan nih, indication untuk apa? Untuk menghilangkan jerawat, bekas jerawat, hiperpigmentasi seperti apa? Seperti flek, ya, freckles dan lentigo. Lalu dia sampaikan di sini juga hati-hati. Jangan gunakan jangka panjang, lebih dari 2 bulan. Ini bagus banget ya. Sebenarnya obat ini memenuhi semua. Ya. Jangan di-apply ke anak-anak yang bawah 12 tahun. Ya, tidak diberikan pada ibu hamil. Ini bagus banget sebenarnya. Lengkap ya. Andai kata krem abal-abal itu ditulis kayak gini punya. Nggak ditulis pula ya. Hati-hati terkena cahaya matahari. Ini benar banget semuanya. Oke, kita lihat ya. Ini bentuknya dia dipakai apa ya, beling coklat supaya nggak terkena matahari. Ya semuanya di dalamnya juga komplit dan ini segel ya. Dan ini di dalam bagian dalamnya ini ada keterangan. Kita buka ya keterangannya. Nah, jadi di sini nih dikatakan nih, cara pemberiannya dengan menggunakan cotton bud dan hanya diberikan kepada daerah yang ada fleknya saja. Jadi sekali lagi saya bilang, ini obat di Filipina. Ini obat yang isinya itu adalah hydroquinone plus tretinoin yang digunakan petunjuknya itu semuanya benar. Ya, tapi sampai di Indonesia ini dijadikan kosmetik dan dikasih ke semua buka. Nah ini yang saya sebut dengan penyalahgunaan hydroquinone. Kenapa? Karena hydroquinone itu hanya boleh diresepkan oleh dokter. Jadi ini adalah obat yang diresepin dokter-dokter di Filipina. Lalu dikirim ke sini, kalau saya simulasikan mungkin pada waktu diimport ke sini jualan, ya aku bagus loh pakai ini loh, glowing loh, kayak porselen loh, coba kau pakai, bener banget, aku kayak porselen juga, glowing loh. Habis itu ke temannya dan viral. Kalau di Indonesia itu viral bisa kayak gitu punya ya. Mana lengkap pula kan, apalagi kalau diiming-iming, ini dari Filipina loh, bagus banget loh kayak gitu kan. Padahal isinya adalah hydroquinone. Hati-hati karena penggunaan hydroquinone hanya boleh diresepin dokter dan di bawah pengawasan dokter. Artinya apa? Kalian tuh nggak bisa tebus asal-asalan. Bagus ya. Ini kan masih bagus ya. Aku tebus aja lah pokoknya. Sambung aja resepnya. Nggak bisa. Harus di bawah kontrol dokter beneran.
Bagi kalian semua yang sudah terlanjur pakai ini, silakan kalian konsultasi ke dokter kalian bagusnya seperti apa. Oke? Tapi saya tetap tidak sarankan beli ya. Apapun yang walaupun bagus di negara manapun, kalau nggak ada BPOM ya di Indonesia, saya menghormati badan negara kita, saya nggak akan mau pakai yang kayak gituan punya. So, sekali lagi, saya bukan polisi, saya nggak bisa nangkepin. Saya bukan BPOM, saya nggak bisa taruh nomor BPOM-nya dan saya nggak bisa tarik ini dari pasaran. Saya nggak bisa menghakimi siapapun. Yang saya bisa adalah mengedukasi kalian semuanya dan yang kalian bisa adalah men-share video ini. That's it. Itu semua tugas kita. Oke? Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Jadi, ini adalah perdana saya balik lagi. Happy banget saya hari ini bisa balik review lagi. Dan setelah ini saya akan review banyak hal. Termasuk, apa ya? Susu domba. Aman gak ya?